Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitriana dengan NIM 25002036. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait tentang komunikasi organisasi. Sebelum saya menjelaskan apa sih itu komunikasi organisasi, saya akan menyampaikan tentang apa sih itu komunikasi. Jadi, komunikasi itu secara sederhana adalah proses pengambilan ide, pikiran, atau secara umum bisa kita sebut sebagai informasi. Informasi sendiri kita dapatkan dari seseorang, dari kelompok, ataupun bisa kita dapatkan dari komunikator. Yang mana proses komunikasi itu merupakan rangkaian tahapan di mana informasi atau pesan yang disampaikan dari satu pihak ke pihak yang lain dengan tujuan agar pesan tersebut dapat dipahami dan ditanggapi sehingga terjadinya sebuah interaksi. Nah, sudah jelas nih bahwa komunikasi itu sangatlah penting dan komunikasi dalam organisasi itu adalah hal yang harus kita lakukan, karena tanpa adanya komunikasi, suatu tindakan yang kita lakukan itu tidaklah berjalan dengan lancar. Contohnya saja kita ambil dari diri kita sendiri. Ketika kita ingin melakukan sesuatu atau keinginan sesuatu, pasti kita akan berbicara kepada diri kita sendiri. Contohnya, ketika kita lapar, pasti diri kita bilang seperti kita lapar ya, kita mau makan apa ya. Nah, contoh simpelnya seperti itu. Jadi kita kembali ke materi. Kenapa komunikasi organisasi itu penting? Karena adapun pendapat dari para ahli, yang pertama itu saya mengambil dari pendapat Robbins, yang mana katanya komunikasi organisasi adalah proses di mana informasi dan makna dipertemukan antara anggota organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kedua itu saya mengambil dari pendapat Shannon dan Weber. Server itu merupakan sumber pihak yang memproduksi pesan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai unsur-unsur komunikasi organisasi. Yang pertama itu komunikator, yang mana komunikator ini berfungsi untuk jalannya suatu kegiatan atau sebagai pemberi informasi, yang mana komunikator ini harus memiliki informasi itu secara detail. Komunikator itu sangatlah penting dalam sebuah organisasi, karena tanpa adanya komunikator kita tidak tahu dan kita tidak dapat mencari informasi itu. Dan yang kedua adalah pesan itu sendiri, yang mana informasi itu sendiri yang kita dapatkan. Terus selanjutnya adalah saluran, mungkin itu seperti media, bisa dengan secara langsung atau dengan perantara. Selanjutnya adalah komunikasi. Komunikasi itu bisa secara individu atau secara langsung bertemu berpapasan, dan di saat itu untuk menyampaikan suatu informasi, yang mana informasi itu yang relate dan itu sangat penting, sehingga pesan itu harus disampaikan kepada penerimanya. Selanjutnya adalah gangguan atau noise, umpan balik. Untuk tujuan komunikasi organisasi untuk memastikan informasi mengalir dengan efektif di dalam organisasi tujuan bersama. Adapun tujuan komunikasi organisasi itu yang pertama adalah menyampaikan informasi,
Yang kedua, meningkatkan koordinasi. Yang ketiga, membangun hubungan. Nah, membangun hubungan dan memelihara hubungan yang baik antara anggota organisasi, termasuk antara manajemen dan karyawan. Jadi kalau kita tidak membangun hubungan yang baik, tanpa adanya komunikasi di dalam suatu organisasi, maka organisasi itu tidak akan berjalan dengan lancar dan akan menimbulkan dampak dan kegiatan tidak akan berjalan dengan lancar. Selanjutnya, adapun fungsi organisasi komunikasi, yang mana fungsi komunikasi dalam organisasi ini sangat penting untuk kelancaran operasional dan pencapaian tujuan organisasi. Berikut beberapa fungsi utama yang mungkin bisa saya sampaikan dan bisa saya pahami dan teman-teman pahami juga. Yang pertama adalah fungsi informasi, yang mana fungsi informasi ini menyampaikan informasi yang diperlukan oleh anggota agar mereka memahami tugas, tanggung jawab, dan perkembangan yang terjadi. Jadi tugas dari komutator. Jadi tersendiri adalah untuk menyampaikan informasi kepada anggota. Baik, di sini saya akan menjelaskan informasi fungsi komunikasi organisasi, yang mana fungsi ini sangat penting untuk kelancaran operasional, dan pencapaian tujuan organisasi. Berikut ada beberapa fungsi komunikasi organisasi ini. Yang pertama mungkin fungsi informasi. Fungsi informasi sendiri adalah menyampaikan informasi yang diperlukan oleh anggota organisasi agar mereka memahami tugas dan perkembangan yang terjadi. Dan yang kedua adalah fungsi motivasi, yang mana fungsi ini memberikan dorongan dan semangat kepada karyawan melalui komunikasi yang positif sehingga meningkatkan kinerja dan loyalitas. Jadi motivasi dalam suatu organisasi itu sangat penting untuk meningkatkan kinerja dan semangat para karyawan atau anggota di organisasi. Yang selanjutnya adalah fungsi koordinasi, yang mana fungsi ini menghubungkan sebagian atau departemen dalam organisasi agar kegiatan dapat berjalan selaras dan terorganisasi dengan baik. Selanjutnya adalah fungsi pengendalian, yang mana fungsi ini memantau atau mengarahkan aktivitas organisasi melalui komunikasi untuk memastikan bahwa tujuan organisasi itu tercapai secara sesuai rencana gitu. Terus yang selanjutnya adalah fungsi integrasi, yang mana fungsi ini menyatukan berbagai individu dan sekelompok dalam organisasi agar terciptanya kesatuan dan kerjasama yang harmonis. Jadi yang selanjutnya adalah fungsi pengambilan keputusan, yang mana fungsi ini menyediakan informasi yang relevan dan akurat untuk memantau manajemen dalam membuat keputusan yang tepat. Selanjutnya adalah fungsi penyelesaian konflik. Fungsi ini memantau atau mengidentifikasi dan menyelesaikan konflik yang terjadi dalam organisasi melalui komunikasi yang efektif. Dengan menjalankan fungsi-fungsi tersebut, komunikasi dalam organisasi menjadi alat penting untuk menjaga kelancaran operasional dan meningkatkan efektivitas organisasi secara keseluruhan. Mungkin hanya itu saja presentasi yang bisa saya sampaikan atau yang bisa saya pahami, dan saya bisa memberikan informasi ini dan bisa memberikan manfaat kepada teman-teman semuanya.
manusia itu tidak luput dari kesalahan, dan saya menyadari bahwa saya masih banyak memiliki kekurangan dalam menyampaikan informasi ini yang terkait dengan materi komunikasi organisasi. Saya sangat menerima kritik dan saran untuk diri saya dan untuk penyampaian informasi yang sedang saya lakukan ini. Dan atas waktunya saya mengucapkan terima kasih. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.